Mengapa rokok ilegal perlu diberantas? Karena peredaran rokok ilegal sangat merugikan negara, yang mana keberadaan rokok ilegal tanpa cukai membuat penerimaan negara tidak maksimal dan tidak mencontohkan warga negara yang taat terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan data yang ada penerimaan dari bidang cukai yang merupakan salah satu pendapatan negara terbesar. Untuk anggota Satlimas yang nantinya mendapatkan informasi mengenai rokok ilegal, maka dapat segera melaporkannya ke Satuan Pramung Praja Satpol PP atau mengisi Sirolek. Dan selanjutnya materi diisi oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Jadi tadi sudah sampaikan, jadi undang-undang terkait dengan cukai ini ada dua, Bapak Ibu. Ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai ini sudah lama, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Lanjut. Jadi kalau ya kita bicara teorinya, ini sebenarnya pelanggaran cukai ini sebenarnya ada dua hal pokok, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu tidak menyampaikan SPT dan atau menyampaikan tapi tidak sesuai dengan isinya, ya. Tapi nanti tidak pidananya akan banyak kita bahas. Lanjut. Jadi tadi kalau disampaikan ada rokok yang ilegal, rokok palsu, mungkin pita cukainya palsu atau dan sebagainya, Pak. Tapi nanti kalau sudah di pengadilan, di sidang itu sanksinya ini cuma dua, Pak. Apa? Yang pertama sanksi administrasi, yang kedua sanksi pidana. Jadi pidana itu bukan cuma penjara, Bapak Ibu, termasuk apa? Denda. Kalau teorinya itu ada pidana itu ada mati, ada penjara, ada kurungan. Kemudian ada pencabutan hak juga termasuk, tapi bukan pidananya, itu lain-lainnya. Nah, kalau yang dicukai ini hanya dua, administrasi dan pidana. Ya, pidana kalau nanti bisa dilihat itu ada pidana denda dan pidana penjara, Bapak Ibu. Selain itu, dari pihak Polres Kediri Kota, Heri Purnomo juga menghimbau untuk seluruh Satlimas untuk berkoordinasi dengan Kasitrantip yang dapat melangsungkan ke pihak Satpol PP. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan terkait penyelidikan pelanggaran perundang-undangan di bidang cukai. Lingkungan Bapak ditemukan perbuatan tindak pidana rokok tanpa cukai, Bapak bisa berkoordinasi dengan pihak desa itu yang membidangi, yaitu Kasitrantip, nggih Bapak-bapak nggih. Monggo seumpama ada apa-apa lapor saja kepada Kasitrantip. Mungkin Kasitrantip bisa menyampaikan ke Satpol PP. Karena di situ Bapak-bapak ini rata-rata umurnya berapa ini? Nah, 50. Seperti yang dijelaskan dari kantor Bea Cukai, kira-kira bapak-bapak saged mboten ngisi aplikasi kalau ada pelaporan tindak pidana rokok tanpa cukai, saged napa mboten? Nek saged ya mengisi, menawi mboten saged minta tolong ke Kasitrantip. Lanjut. Nah, ini pasal 6. Jadi yang dikenakan penyidik, nah, penyidik itu kan kalau di tingkat kepolisian jelas. Yang poin B yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Jadi secara otomatis PNS ini juga bisa melakukan penyelidikan sesuai yang disampaikan oleh Pak Kasatpol PP tadi. Karena personil dari Satpol PP jumlahnya tidak memadai atau tidak sebanding dengan jumlah penduduk, maka dari penyidik itu bisa melakukan kepanjangan tangan melalui bapak-bapak Linmas untuk memberi informasi kepada Satpol PP yang melalui Kasitrantip itu tadi.
Salah satu anggota Satlimas dari Kelurahan Lirboyo, Hadi Pramono, berharap dengan telah dibekalinya materi seperti pengertian rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal, dan lain-lain, harapannya peran Satlimas di tengah-tengah masyarakat dapat membantu Satpol PP Kota Kediri serta Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal yang ada di Kota Kediri. Kita hari ini sudah mendapatkan pengarahan dari beberapa materi terkait dasar kita untuk mencari informasi terkait rokok ilegal, termasuk rokok-rokok yang tanpa ada pita cukai, rokok polos, dan beberapa ciri-ciri dari rokok ilegal tersebut. Dan untuk selanjutnya kita menunggu informasi dari Bea Cukai terkait pelaporan dan penegakan hukum selanjutnya. Harapan kami semoga bisa membantu Bea Cukai dan pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pajak daerah. Terselenggaranya kegiatan BIMTEK Petugas Pengumpul Informasi Cukai Hasil Tembakau tahun 2022 yang telah diikuti oleh Satlimas dari masing-masing kelurahan nantinya ini dapat mempermudah kinerja Satpol PP dalam membasmi rokok ilegal. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk teman-teman Linmas, karena memang ada regulasi yang terbaru. Kalau dulu 5 tahun yang lalu, Yosewu, seragam jenengan, topi jenengan, sepatu jenengan, dulu itu yang memenuhi itu alokasi anggarannya dari Satpol dulu. Tetapi dengan regulasi yang baru, mohon maaf, karena tadi sudah dijelaskan di awal, karena Satgas Linmas Panjenengan Pak Lurah, jadi semua sarpras baik baju dan sebagainya, ornamen itu anggarannya ada di masing-masing kelurahan. Tidak, anak-anak muda itu kalau nyosewu lek kongkon gawe banser Satlinmas mlebu mall gak izin bawa deng iya toh, padahal gak ditugaskan. Tapi lek kongkon tulisane Satlimas Kelurahan Ronggo mesti gawe jaket mlebu mall izin. Ya apa enggak? Itu yang kita rubah mindset itu. Gimana kita anak-anak muda itu pakai baju kaos Satlimas nggak malu. Tadi dari masing-masing narasumber sudah menyampaikan beberapa hal apa yang akan harus dikerjakan atau dilakukan oleh teman-teman Satlimas yang ada di wilayah kelurahan. Dan di samping itu juga ini tadi kita juga menyelipkan beberapa materi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Karena ini penting, waktu setahun itu waktu yang sangat pendek, makanya kita harus start dari awal. Kaitannya dengan kebutuhan masing-masing Linmas yang ada di kelurahan dan seluruh Kota Kediri. Mari bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan Kota Kediri bebas dari peredaran rokok ilegal untuk mendukung negara maju dan sejahtera. Harapannya dengan mengadakan BIMTEK yang audiensinya tak lain dari Satlimas, harapannya Satlimas dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjadi informan yang dapat membantu untuk menyukseskan Kota Kediri bebas dari oknum rokok ilegal. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV. Aku bangga jadi anggota Satlimas, mengabdi kepada negara. Ku berjuang menjaga ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat. Janji Satlimas itu